Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari adalah materi berpikir kritis dan demokratis untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 12. Kompetisi dasar. Siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Siswa dapat membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan lancar. Siswa dapat menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal ulil albab sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Quran Surat Ali Imran yang kita bahas ada dua bab, artinya dua materi yang itu disatukan dalam satu HD. Untuk yang pertama nanti ayat 190 sampai 191 ini berkaitan tentang berpikir kritis. Kemudian untuk ayat 159 ini berkaitan dengan demokrasi. Ikan berpikir kritis dari Abu Ya'la yaitu Sa'ad ibn Aus radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata ini hasan. Kalau kita lihat ada fenomena yang namanya laut dua warna atau selective delta. Nah, gambarnya seperti itu. Di situ apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala manakah yang kamu dekatkan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Jadi pada pertemuan dua laut tetapi itu tidak menyatu padahal sama-sama air. Nah, ini Quran Surat Rahman ayat 19 sampai 22. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, untuk hukum bacaannya ada beberapa saja yang kita sampaikan. Yang pertama ada khalqis samawat. Ini hukum bacaannya ada hukum tamsyiah karena ada alif lam di huruf shin. Nah, ada alif lam ini di huruf shin. Ya. Lanya ini tidak dibaca, sehingga ini menjadi samsiyah. Kemudian yang kedua ada wal ard. Yang kedua ada wal ard. Ini hukum bacanya adalah jahar qamariyah. Alif karena alif lam di huruf hamzah. Ini ada alif lam di huruf hamzah. Wal ard. Nya itu mati. Yang jelas kalau itu makanya jahar qamariyah. Kemudian yang ketiga ada ya mau waquda. Hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Karena ada tanwin di huruf waw, ada tanwin ini ya, fathah tanwin di huruf waw. Yang keempat ada junubin, ada matobi, ada dhammah di huruf waw, sukun atau waw mati. Dhammah ini di waw mati. Kemudian yang kelima ada kholaq, ada yang disebut dengan qalqalah sugro. Ini huruf qaf sukun ya di tengah. Kholaq, jadi qalqalah kecil ya, kecil. Kemudian yang keenam ada adzaban nar, ada mat alil sukun. Ini karena di ada mat tabii di huruf, kemudian di watta, ini di pemberhentian adzaban nar. Nah, asbabun nuzulnya At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Jawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mat yang buta sejak lahir dan penyakit itu serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar buku sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Kandungannya di ayat tersebut yang pertama adalah senantiasa bersikap tawadhu atau rendah hati kepada siapapun, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saling mengingatkan antar sesama manusia agar kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat akan kebesaran tanda-tanda Allah. Yang ketiga, mengisi waktu senggang dengan perbuatan-perbuatan yang menambah keimanan kita, memperdekat kita kepada Sang Maha Pencipta. Dan yang keempat, tidak mencela apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tetapkan, karena segala sesuatu adalah diciptakan dengan sia-sia. Yang kedua, ini ayat tentang demokrasi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebenarnya apa itu demokrasi? Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat, kemudian kratos yang berkekuasaan. Hingga demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kemudian artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pembacaannya ada beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama ada wabima. Nah, di sini ada mati, diikuti alif ya, fathah diikuti alif. Kemudian ada rahmatim min, ada idgham bi gunnah. Tanwin diikuti huruf min. Tanwin ini diikuti huruf min. Kemudian ada linta, ada ikhfa, nun sukun diikuti huruf a, nun sukun diikuti huruf a. Kemudian ada fadhon khalid, ya, karena tanwin diikuti huruf ghain. Ini tanwin, pakai lain diikuti huruf ghain ya. Kemudian ada lam fadhu, ya, ada ikhfa. Di sini nun sukun diikuti huruf fa, non sukun diikuti fa, punya ikhfa. Kemudian ada min khaulik, ya, ini idhar. Kenapa? Karena non sukun diikuti huruf ha, non sukun diikuti huruf ha, ya, ini baca jelas. Kemudian ada anhum wastaghfir, ada idhar tafawi, ini non sukun diikuti huruf waw, non sukun ini diikuti huruf waw. Kemudian ada fil amr, ada idhar qamariyah, karena alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Alif lam sukun ini diikuti huruf hamzah. Kemudian ada Allah, ini lam takim, karena ada lafaz jalalah, lam jalalah itu datang setelah fathah. Kemudian ada al-mutawakkilin. Ini ada mad aril sukun. Karena apa? Ada mad tabi'i diikuti huruf itu lalu dibaca waktu di akhir ayat. Penjelasan ayat ya di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kesalahan, Nabi Rasulullah SAW lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Kandungan ayat yang pertama, Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Karena itulah mereka orang-orang yang berada di sekeliling Nabi tidak meninggalkan Nabi. Kita juga harus bersikap seperti Nabi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penerapannya yang pertama, tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Yang kedua, senantiasa memaafkan segala kesalahan orang lain seberat apapun itu.
Kemudian yang ketiga, merumuskan segala permasalahan dengan cara bermusyawarah untuk kemaslahatan umat yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, merendahkan orang lain. Nah, itu adalah materi singkat yang bisa kita pelajari dari materi berpikir kritis dan demokratis.